Selain meresmikan penggunaan e-ticketing di terminal tipe A Jati Jajar, Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek juga meluncurkan aplikasi Lacak Trans. Ya, aplikasi ini dikembangkan untuk masyarakat pengguna transportasi guna memantau risiko penularan COVID-19 selama bermobilitas. Guna membantu warga mendapatkan informasi potensi penularan COVID-19 saat menggunakan transportasi dan berkegiatan di luar rumah, BPTJ meluncurkan aplikasi Lacak Trans. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat memantau risiko penularan COVID-19 baik di daerah mereka berada, di daerah yang akan mereka tuju, di kendaraan yang akan mereka tumpangi, maupun di sepanjang rute jalan yang akan mereka lalui. Meski demikian, BPTJ menegaskan kehadiran aplikasi tersebut bukan bertujuan untuk melonggarkan kebijakan Pemprov DKI yang mengimbau warga tetap berada di rumah selama pembatasan sosial berskala besar ketat. Aplikasi ini justru diharapkan dapat menjadi solusi bagi masyarakat untuk melakukan mobilitas menggunakan transportasi umum dengan tetap waspada terhadap COVID-19. Ya, ini lagi-lagi teknologi bisa mempermudah mobilitas warga dan juga Betul. bisa membantu untuk mencegah penyebaran virus corona. Untuk membahas seperti apa aplikasi ini, kita akan melanjutkan perbincangan kita dengan Ibu Polana Banguningsih tentang layanan Lacak Trans. Bu Polana masih bersama kami, Bu? Masih Mas Andrew dan Mbak Dika. Baik, ini Baik. menarik sekali ada aplikasi Lacak Trans yang bisa mengetahui dan juga tentunya bisa mencegah adanya penyebaran COVID-19. Bagaimana cara Mhm. kerja dari aplikasi ini, Bu? Dan fitur apa saja yang bisa memberikan notifikasi gitu ya, bahwa di sekitar kita ini ada orang tanpa gejala atau ada PDP. Bagaimana sistem kerjanya, Bu? Terima kasih Mas Dika dan Mbak Dika dan Mas Andrew. Jadi aplikasi Lacak Trans ini mungkin saya ceritakan sedikit latar belakangnya. Ini sebenarnya idenya itu pada awal-awal pandemi ini sudah pada saat awal pandemi ini sekitar bulan April kami sudah ada diskusi dengan satuan tugas dan teman-teman di kementerian. Kita sepertinya perlu untuk membuat suatu aplikasi di mana masyarakat bisa mengetahui dan bisa bijak dalam melakukan perjalanan. Itu sebenarnya idenya. Jadi ada empat fitur tentunya. Pertama adalah diagnosa diri. Jadi sebelum memulai suatu fitur yang lain, sebaiknya melakukan fiturnya namanya diagnosa mandiri, di mana di diagnosa mandiri itu pengguna harus mengisi secara sejujur-jujurnya kondisi badannya, misalnya dalam keadaan dia demam atau tidak dan sebagainya. Dengan data itu kemudian nanti kami kan bekerja sama dengan pemerintah daerah dan satuan tugas, maka akan terinformasi bahwa pengguna itu dalam potensi resikonya berapa, 1, 2, 3, 4, 5 dan sebagainya. Mempunyai potensi resiko penularan atau tidak. Itu barangkali yang pertama. Yang kedua adalah di situ ada info resiko di daerah yang saat ini sedang kita duduki gitu ya. Di mana dengan adanya data mandiri itu kemudian akan ada data di daerah tersebut berapa yang positif, berapa yang PDP dan berapa yang ODP. Fitur berikutnya ada namanya fitur pantau. Di mana fitur pantau itu misalnya kita mau melakukan perjalanan dari satu titik A ke titik B. Kemudian di setelah sebenarnya mirip dengan Waze atau Google Map, namun kalau Waze itu untuk menunjukkan berapa lama kita menuju ke daerah tersebut dan lewat mana saja. Kalau di dalam pantau ini kita lebih dapat mempunyai data untuk menuju ke titik tersebut, kita akan melalui rute-rute yang berbahaya atau tidak. Nanti ada merah, orange, hijau atau kuning. Nah, kalau merah memang itu adalah di dalam rute yang akan kita jalani itu ada potensi-potensi resiko penularan yang harus diwaspadai. Kemudian ada juga fitur peta persebaran. Peta persebaran itu kita bisa melihat dalam suatu mapping, misalnya kita mau tahu di daerah Kebayoran Baru, nanti kita klik di Kebayoran Baru itu ada
ada data atau ada informasi di daerah tersebut berapa yang positif, berapa yang ODP dan berapa yang PDP. Yang terakhir barangkali adalah scan untuk angkutan publik. Ini adalah satu fitur di mana nanti penumpang yang akan menggunakan angkutan publik, katakanlah bus, harus melakukan scanning barcode di dalam bus yang memang sudah tersedia. Kemudian akan terinformasi dalam bus itu merah, oranye, kuning atau hijau. Ada berapa orang yang positif, ada berapa orang yang PDP dan ada berapa orang ODP. Dan itu barangkali yang fitur-fitur yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat, di mana nantinya intinya masyarakat, aplikasi ini bukan untuk memudahkan mobilitas masyarakat, tapi untuk memberikan informasi kepada masyarakat agar masyarakat bijak dalam melakukan perjalanan menggunakan angkutan umum maupun angkutan pribadi. Jadi itu barangkali karena masyarakat bisa memapping potensi resiko untuk penularan. Baik, Ya. jadi ini yang perlu digarisbawahi ya, Bu Jadi ya. demikian. Bahwa bukan mempermudah mobilitas orang berpindah dari Ya. satu kota ke kota lain atau dari satu tempat ke tempat lain, tapi bagaimana orang bisa bijak untuk bisa berpindah tempat. Iya. Nah, kalau yang dalam aplikasi ini sendiri, apakah BPTJ bekerja sama dengan Kemenkes dan bagaimana dengan akurasi datanya? Oh, kami bekerja sama dan didukung penuh oleh Satuan Tugas COVID-19 yang dulu namanya gugus tugas. Kemudian datanya juga menggunakan data Inaris dari BNPB. Baik, seperti kita mengalami gangguan kendala teknis, tapi ini sangat perlu diapresiasi sekali ya, karena sekali lagi teknologi mempermudah kita. Tadi kalau kita lihat ada etiketing yang dimanapun kita bisa membeli tiket kapan saja. Lalu ini ada aplikasi Lacak Trans, di mana kita bisa mengetahui dan titik-titik mana saja yang rawan zona merah COVID-19, sehingga kita bisa mengantisipasi dan bijak. Dan perlu digarisbawahi, ini bukan mempermudah kita untuk bermobilisasi gitu. Baik, kita sudah terhubung kembali dengan Ibu Polana. Silakan dilanjutkan, Ibu. Ya. Jadi demikian, Mbak. Jadi aplikasi ini harapannya masyarakat tadi sebenarnya saya sampaikan dapat memberikan informasi terhadap potensi resiko apabila melakukan perjalanan. Karena saat ini kan memang masih dalam kondisi pandemi, di mana penularannya itu bukan karena angkutannya, bukan karena tempatnya, tapi karena disiplin dari masyarakat, karena perilaku dari masyarakat sendiri. Sehingga memang masyarakat diharapkan bijak dan memapping resiko-resiko terhadap penularan-penularan. Demikian. Baik, terima kasih banyak Ibu telah berbagi informasi bersama kami di Bincang Halo Indonesia. Tetap jaga kesehatan dan selamat kembali beraktivitas. Ya. Baik pemirsa, kita masih punya banyak informasi inspiratif lainnya. Karena itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami di Halo Indonesia.